Oke, saya percaya semua baik, semua sehat, semua kuat dalam Tuhan. Sudah siap terima firman Tuhan malam ini, amin. Oke, segera saja kita buka bersama Matius pasal yang ke-26. Kita akan belajar tentang prioritas utama dalam hidup. Sudah perlu tahu bahwa ketika kita memilih sesuatu, ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan sulit, situasi yang sulit, maka itu akan terlihat di sana apakah yang menjadi prioritas kita. Ya, karena itu ayo kita cek diri kita masing-masing lewat kebenaran firman. Kalau kita belajar mengenal Tuhan dan firman-Nya, pada ujungnya kita akan mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya, saya ambil cuplikan dari seorang hamba Tuhan berkata begini, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Karena kita dicipta, dibentuk serupa segambar dengan Dia. Jadi penting sekali untuk kita mengenali keserupaan dengan Dia. Siapa Dia sesungguhnya. Kalau kita mengenal Dia secara deep, dalam, maka kita juga akan mengenali diri kita sendiri. Oke, Matius 26 ayat 50 dan seterusnya. Ini peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Kita akan belajar dari Yesus sebagai contoh terbaik apa yang menjadi prioritas dalam hati dan kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam misinya. Apa sih prioritas utama Yesus yang perlu kita teladani? Matius 26 mulai ayat yang ke-50, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, ini dia menegur Yudas yang datang dengan sepasukan prajurit yang akan menangkap, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, ini dia coba bela Yesus, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, kalau itu yang Yesus lakukan, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Amin. Saudara yang kekasih, ini kisah sekali lagi terjadi di Taman Getsemani. Taman di mana Yesus ditangkap, ya, diawali dengan Yudas yang datang memimpin pasukan imam besar, ya, dari Bait Allah dan juga para prajurit untuk menangkap Yesus di sana. Dia mencium Yesus, mendekati Yesus, dan Anda sudah dengarkan statement dari Yesus yang keluar dari mulutnya. Untuk itukah engkau datang? Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan sikap Yesus saat itu di Taman Getsemani menunjukkan, membuktikan apa dan siapa yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Ini akan jadi contoh yang baik, ya. Dan uniknya di ayat terakhir yang kita baca tadi, Yesus berkata begini, bagaimana akan digenapi yang tertulis. Ini jadi pelajaran awal untuk kita di khotbah ini, bahwa jika sudah tiba kehendak Tuhan, jika sudah tiba waktunya Tuhan, ya, maka kita, Anda dan saya tidak bisa menghindarinya. Kalau sudah tiba ketetapan, ya, kehendak dan waktu Tuhan untuk terjadi, untuk kita mengalaminya, untuk kita memperolehnya, ya, maka kita tidak bisa menghindarinya. Jika sudah tiba keputusan dan ketetapan Tuhan, tidak ada yang bisa merubah. Anda ingat? Di Taman Getsemani 3 kali Yesus menaikkan doa yang sama kepada Bapanya di sorga. 3 kali. Apakah Bapa mengabulkan doanya? Apakah sorga meluluskan doanya? No, tidak. Dan unik lagi, ada satu rasul besar di Perjanjian Baru, yaitu Paulus, yang juga menaikkan 3 kali doa yang sama, agar duri dalam daging itu diambil, dicabut dari dalam dirinya. 3 kali. Apakah Allah meluluskannya? No. Jadi gini, kalau sudah tiba waktunya, wes wayahe, ya, kalau sudah tiba ketetapan dan kehendak Allah, tidak seorang pun yang sanggup merubah dan menghindarinya.
Nah, apa yang Yesus sikapi saat itu di Taman Getsemani mengajarkan kepada kita, ini jadi bahan pelajaran untuk kita. Ya, kita ini dalam hal merancang, dalam hal mengusahakan segala sesuatu, entah bisnis, ya, pelayanan atau rumah tangga dan lain sebagainya. Itu jadi pertanyaan, apa sih yang menjadi prioritas kita? Siapa yang kita prioritaskan? Saat ini ketika mungkin Anda yang masih muda merancang untuk masuk dalam pernikahan, untuk long term, ya, hubungan yang jangka panjang, untuk awal hari ini, saat-saat ini, hari-hari ini, apa yang Anda lakukan? Bekerja dulukah? Atau ada konsep terbaru saat ini adalah kita cari bareng duitnya, bukan cari sendiri-sendiri. Ya, era sekarang berbeda dengan era ya kurang lebih seusia saya dulu. Ya, sangat berbeda. Ya, kalau era sekarang, ya, era milenial ke atas, beda dengan era kolonial. Kalau dulu ya, maksimalis. Kalau sekarang minimalis. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau dulu. Sehingga ada seorang yang mengatakan, ya, banyak anak, banyak rezeki, harusnya nggak cuma sampai di banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari, katanya gitu. Ya benar juga. Iya loh. Ya, kalau dulu mungkin gitu, anak 10, anak 12, anak 20, enggak heran. Ya, enggak terkaget-kaget kita. Kalau sekarang, saya ini baru konseling pranikah. Ya, saya tanya, kalian ini planningnya anak berapa toh? Saya tanya dulu dari kamu, calon suami. Dia bilang, kok aku ini, ya aku ya. Kok kan tanya aku? Ya aku jawab ya. Dia noleh ke calon istrinya. Aku jawab lah ini. Ya, oke. Kalau aku sih nggak pingin punya anak. Ya, saya bilang sama yang calon. Nah, kamu dengar sendiri ya. Nggak pingin punya anak loh. Dia noleh ke calon suaminya. Mungkin kaget saudara ya. Saya bilang gini, jangan ikut-ikutan calon suamimu. Kalau kamu pingin punya anak apa enggak? Pingin sih kok gitu ya. Oh ya oke. Calon suami kamu dengar loh. Dia pingin punya anak. Ya, kamu nggak pingin punya anak. Nah saya punya jalan tengah. Ya, kalau kamu punya anak berapa mau? Ya minimal 1 lah. Oke. Maksimal? Wah kalau maksimal sih terserah Tuhan. Wah oke deh. Misalnya jalan tengahnya kamu nggak pingin punya anak. Kamu pingin punya anak minimal 1. Maksimal terserah, saya ambil jalan tengah ya. Oke, misalnya anak kalian 5. Waduh kok jangan 5 lah. Ya, kayaknya kok kebanyakan gitu ya. Saya ambil jalan tengah. Tengahnya sebelah mana kok kalau 5? Saya bilang ya, saya statement aja gitu ya. Saudara, ini mewakili banyak pemikiran anak-anak muda di era sekarang. Kalau dulu maksimalis, kalau sekarang pun minimalis. Jangankan calon suami istri akan menikah yang saya beri konseling pranikah. Anak kami loh yang nomor 4, yang udah lulus kuliah. Ngomong, Pak, aku punya, kalau married nanti, jangan maksa aku untuk punya anak. Loh, oh, ya, nggak apa, repot ngurusnya. Ya, lalu anak saya nomor 2 ini dokter, dia neruskan untuk masuk internis di Surabaya, jadi dia harus 4 tahun lebih ya ada di sini, bawa anaknya, cucu kami ya, lucu ya, menggemaskan. Lalu anak saya terakhir bilang begini, ya ponakanku sih lucu, cuma aku nggak tergoda untuk punya anak ya. Mamanya bilang, oh nggak iso gitu. Saya bilang, udahlah. Namanya orang kalau pingin sesuatu, termasuk pingin punya anak, itu memang kembali ke orang itu. Untuk sekarang dia nggak kepingin. Jangan dipaksa, jangan diancam, diintimidasi, udah biar ngalir aja. Ya, tapi walaupun demikian saya ngomong, tapi gini loh, paling tidak 1 lah. Ya, karena saya bilang, loh, Papa kok bisa ngomong gitu? Gini loh, Alkitabiah loh ini, Alkitabiah. Kenapa demikian? Karena ada ayat mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wes cukup 1 aja misalnya. Tuhan pun
Satu kan? Masuk akal enggak? Ya, mau dimasuk-masukin akal sih ya masuk akal juga, Pak. Cuman ya wes lah, terserah Tuhan. Akhirnya terserah Tuhan. Ya, kenapa demikian? Karena cara pikir anak sekarang dengan zaman seusia saya ini sudah mau 60 ini berbeda. Cara pikirnya berbeda. Kalau dulu rumahnya itu kalau bisa yang gede, besar dan banyak kamar. Kayak Yohanes 14, rumah Bapa di sorga, ya. Big house, kata teks Inggris, with many rooms. Dengan banyak ruangan. Anak pertama, anak kedua, anak ke-10, anak ke-15. Dulu. Era sekarang, ya. Rumah serba minimalis. Saudara tahu enggak? Informasi terakhir, bukan dari ladang pelayanan. Dari dunia umum. Ya, pemikiran anak-anak muda sekarang adalah mereka tidak harus punya rumah sendiri. Kalau era saya dulu, wah harus punya rumah dulu, tanggung jawab, nanti ketemu camer. Kamu kerja di mana? Ya, oh mau ngelamar, sudah punya rumah belum? Rumahnya berapa kali berapa, tipe berapa? 2.000, 20.000, wah gitu kan. Kita yang tegang sendiri saudara ya, karena harus berhadapan dengan calon mertua. Kalau sekarang enggak harus demikian. Udah janjian dulu. Kita kos aja ya. Eman duit itu untuk beli rumah. Mending kita invest ke yang lain, kita puter di sana. Ya, kita bisa kerja yang menguntungkan kita, menghasilkan banyak sambil kita bisa keliling dunia. Daripada beli ini beli itu lalu bayar pajak dan lain sebagainya, repot, ribet, ngerawat dan lain sebagainya. Rumah sebesar itu ketika anak-anak sudah pergi, sudah menikah, pindah kota lain, kita sendirian. Ya, kesepian. Jadi udah kalau ada rumah satu kamar saja. Ya, anak kita kalau masih baby, kalau satu anak, ya udah tidur dengan kita dulu, setelah itu baru kita nanti rancang. Gak usah beli rumah lagi. Ada kamar kecil, udah kita bangunkan dan bikin untuk dia tidur, dia tinggal. Selesai. Kalau punya anak. Cara pikirnya berbeda dengan kita saat ini. Di Jepang, Korea, Taiwan, di negara-negara yang ya maju lah. Ya, mereka udah gak mikir untuk punya rumah, punya anak, punya mobil, lebih sehat jalan kaki, lebih sehat naik sepeda, lebih sehat kemana-mana naik transportasi umum. Dan lain sebagainya, apalagi di sana serba mudah, serba murah dan lain sebagainya. Kalau Jepang itu parkirnya satu bulan itu bisa 40 juta parkir mobil, 40 juta. Daripada gitu lebih baik sudah nggak punya mobil kemana-mana ya naik LRT lah, MRT dan lain sebagainya. Udah train ya dari Tokyo Timur sampai Tokyo Barat 5 menit sampai. Ya kalau nggak berhenti, ngapain? Ya nggak pakai antri dan lain sebagainya, cepat lagi. Tokyo lebih besar 3 kali sampai 4 kali dari Jakarta. Tapi secepat itu trennya. Jadi mempermudah segalanya. Jadi orang nggak berpikir, apalagi kalau punya anak, repot. Pendidikannya, ngajarinya, sekolahnya, belum lagi kalau sakit. Ya tuntutan kebutuhan, wah repot udahlah. Ya kita berdua saja nikmati hasil kerja. Sampai kita tua, itu di negara-negara modern. Dan negeri kita kalau mengarah ke sana lama-kelamaan juga akan jadi seperti demikian. Nah dalam hal merancang, dalam hal mengusahakan akan terlihat prioritas kita ini apa. Di Getsemani terlihat sekali prioritas Yesus adalah proyek sorganya. Program sorga, agenda sorga, planning sorga, visi misi kehendak Bapa sorgawi. Terlihat dari mana? Ya simple. Ketika dia berkata kepada Bapa, ya Bapa, sekiranya mungkin leiso, cawan ini enggak tak minum, ya, bila cawan ini lalu daripadaku, artinya aku enggak ambil dan meminumnya, cawan murka Allah. Kalau bisa, tetapi dia tutup dengan kalimat, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu saja yang terjadi. 3 kali dia mengatakan hal itu. Ya, jadi dari sini Anda lihat, Yesus belajar menundukkan diri, kehendaknya kepada kehendak sorga, kehendak Bapa yang lebih tinggi, ya, yang lebih besar, yang lebih luas,
Ya, jadi dia menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Kedua, dari kisah yang Anda lihat, ketika ada seseorang mau coba bantu dia, para teolog mengatakan bahwa ini kemungkinan besar adalah Petrus yang coba membela dia, ya. Tapi kalau sudah perhatikan baik-baik, dia nggak merasa bangga. Waduh, Kamsia ya, kamu udah bela. Aku lihat sekarang kamu setia sama aku. Hatimu baik, bela aku. Enggak, malah dimarahin. Ngawur aja, sarungkan pedangmu. Karena orang yang main pedang, ya main-main dengan senjata akan mati tertikam dengan senjata. Dia gak merasa bangga dibela. Tidak, dia malah memarahi. Yang ketiga, saudara, dia berkata, kalian pikir aku ini siapa? Aku bisa manggil loh, pasukan malaikat datang bela aku, bantu aku. Ya, tapi sudah lihat, dia tidak menggunakan hak istimewanya untuk mendatangkan malaikat. Jadi Anda lihat ya, dari 3 sikap Yesus ini, yang berkata bukan kehendakku tapi kehendakmu. Yang kedua, tidak merasa senang atau bangga karena dibela. Ya, yang ketiga, dia tidak menggunakan hak istimewa untuk menghadirkan malaikat, menunjukkan dan membuktikan. Yesus memprioritaskan misinya datang. Untuk apa dia ke dunia? Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk apa nanti dia harus terus dari Getsemani menuju Golgota untuk mati, bukannya sekadar sekarat di sana, tidak, tapi untuk mati. Ya, jadi dari sini sudah bisa melihat prioritas Yesus itu siapa dan apa. Ya, karena kalau sudah lihat ya, kalau tidak ada prioritas utama, mungkin saja, bisa saja Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kompromi ketika diintimidasi, ketika terancam nyawanya, ya karena diancam kalau tidak menafsirkan mimpi raja akan dibunuh. Yusuf bisa saja menyerah di dalam penjara, kesel, berbuat baik, nolong, ya, tapi difitnah, dibully dan lain sebagainya. Yosua bisa saja karena kesel, capek, menyerahkan leadership itu Israel, kepemimpinan untuk memimpin Israel kepada Kaleb. 2 orang terbaik yang ketika pulang memberi laporan yang positif kepada Musa. Bisa saja diserahkan tongkat kepemimpinan kepada Kaleb. Daud bisa saja lelah karena bolak-balik dicecar, bolak-balik diserang. Lawan musuh itu, lawan Amalek, lawan Meonim, lawan orang Amon, lawan Filistin. Kesel, capek, Tuhan kapan aku istirahatnya? Sudah gitu dari dalam anak-anaknya ngelawan dia, capek. Dari dalam, dari luar memusuhi aku, kesel aku Tuhan. Banyak orang bangkit menyerang aku. Kalau Elia mungkin akan angkat tangan dan pensiun. Dia sudah ngomong, lebih baik engkau ambil nyawaku Tuhan. Karena aku tidak lebih baik dari leluhurku, dari nenek moyangku. Dia merasa sia-sia, dia merasa kesal. Kalau Abraham bisa menyerah, menanti 10 tahun, 20 tahun, 1/4 abad, dia akan berkata, sudah Ismail saja yang jadi anak perjanjian. Aku nggak harus nunggu lagi, usia tambah, ya, umur bertambah, tambah lemah, tidak ada lagi kayaknya kemungkinan untuk punya anak. Ya, kalau tokoh-tokoh iman ini bisa menyerah, mereka akan menyerah, tapi kita tahu ending dari mereka kan, bahwa mereka bertahan sampai akhir, setia sampai selesai. Pak, Bu, seperti ada orang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Waktu saya di Samarinda itu ada kampus university itu yang saya baru tahu bahwa kalau masuk dan keluar universitas itu ada 4 gate, 4 pintu. Oh ya, cek gede, dan saya coba ke sana dan nyasar sudah, luas, gede, ya. Saya pikir wah, ini banyak dari utara, timur, barat, selatan bisa masuk ke sini. Seperti banyak orang katakan, banyak jalan menuju Roma. Tetapi perhatikan, ketika tujuan hidup saudara, ketika perjalanan kita yang harus kita tuju, itu harus melewati yang namanya padang gurun, gua singa, dapur api, nggak ada rute yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku harus melewati rute di mana suhunya itu mencapai 54 derajat Celcius, itu ketika kami ada di Israel. Doakan lagi memanas nih di sana nih. Ya,
Israel lagi ngamuk, nyerang ke Iran, ya, nggak tahu apakah dibalas dan lain sebagainya. Itu bisa memicu perang besar. Ya, kita hanya bisa mendengar, melihat dari berita dan mendoakan agar Tuhan tolong segalanya, termasuk kita gereja Tuhan. Kalau harus lewat rute itu tanpa air, tanpa makanan, badai debu di sana, penyamun yang begitu banyak yang siap merampok, mencuri, membunuh, membantai, apa yang harus dilakukan? Jadi saya harus bagaimana kalau harus lewat area itu, lokasi itu, apakah nggak ada jalan yang lain? Nggak ada. Maka Pak Bu, kita harus melakukan persiapan, bikin persiapan. Sudah di sini sejauh ini round 3. Ya, dapat berapa poin? Wah, itu saudara ya, tidak bisa tidak. Ketika versus kesebelasan ini sama kesebelasan ini, November harus menang, katanya itu ya. Ya itu di luar teks lah saudara ya. Jadi bagaimana ini? Ya lakukan persiapan. Nggak ada acara agendanya bisa nunut bareng ke sorga. Nitip ya kalau ke sorga nggak ada. Pertanyaan saya begini, bisakah ujian itu diwakilkan? Bisakah ujian kelulusan itu diwakilkan? Bu guru, Pak dosen, Bu dosen, waduh anak saya nggak mampu, saya ngewakili. Nggak bisa. Anda untuk ke sorga harus lewat ujian. Anda kalau mau berbahagia, berkemenangan, ya berhasil sukses dalam hidup, jadi kepala, seperti khotbah saya tadi pagi, maka harus menghadapinya, menggumulinya, tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa. Ya, jadi harus struggle with your own. Ya, harus dengan dirimu sendiri untuk menghadapinya, nggak bisa diwakilkan. Sesayang apapun Anda dengan anakmu, didik mereka dengan benar. Karena nanti di masa depan ketika Anda sudah tidak ada, kita sudah meninggal mungkin, mereka akan berhadapan dengan tantangan mereka sendiri. Kalau kita manjakan mereka, kita lengkapi mereka, kita penuhi semua yang mereka inginkan, kasihan nanti mereka di masa depan tidak terdidik untuk strong, tidak terdidik untuk jadi kuat, untuk berperang, untuk struggle. Saudara, seringkali kita tidak dapat menghindar, tidak bisa menghindar dari suatu sikon ya, keadaan kita. Yang kita bisa lakukan hanya bertahan saja. Ya, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha untuk bertahan. Anda lihat ketika hujan Anda menyeberang atau Anda bepergian, ya, kalau harus jalan kaki keluar dari mobil misalnya, maka Anda butuh, kalau enggak jaket hujan, Anda butuh payung. Payung itu menahan Anda untuk tidak basah dan kehujanan. Tapi payung tidak bisa menghilangkan hujan. Anda panas sumuk, ya, berkeringat. Anda nyalakan kipas angin, Anda nyalakan AC. Tapi dengar ini baik-baik. Kipas angin dan AC tidak bisa menghilangkan hawa panasnya. Ketika kipas angin dimatikan dan AC dimatikan, maka hawa panas itu hadir kembali. Fondasi yang kuat Anda butuhkan membangun gedung, bangun hotel, bangun mall, bangun rumah. Tapi fondasi yang kuat tidak bisa melenyapkan gempa bumi. Apalagi gempa bumi yang dahsyat. Tidak bisa. Doa menenangkan hati, tetapi tidak bisa menenangkan cuaca ketika pesawat diserbu oleh badai. Ya, mungkin saja ketika Anda berdoa dan doa sungguh-sungguh dengan imanmu, maka badai itu akan teduh. Tapi ada banyak pengalaman di mana Anda sudah berdoa, badainya tetap ada, badai tidak berlalu, tapi hati Anda yang ditenangkan Tuhan. Ya, Anda harus pikirkan hal ini dengan baik. Makanya iman kita harus kita letakkan, taruh di atas basic dasar yang benar. Kalau kita letakkan iman kita ya di dasar yang benar, yaitu kepadanya secara murni, maka sekalipun kita kehilangan, kita digoncangkan, bukan goncang, ya digoncangkan dari luar menyerang kita. Ya, kita mungkin kehilangan banyak hal.
tapi kita masih memiliki hope, pengharapan bahwa ada sesuatu yang lebih baik akan digantikan Tuhan untuk aku. Bahwa aku setelah goncangan dan badai berlalu, aku akan tetap berdiri dan tampil sebagai seorang pemenang. Ya, seringkali saudara kita harus menghadapi ini. Makanya jangan meletakkan iman dan pengharapanmu, kepercayaanmu kepada sesuatu yang mungkin di dunia ini bisa, menurut Anda bisa andalkan. Entah itu sahabat terbaik, orang terdekat, harta, tabungan, koneksi, orang tua, anak Anda sekolah tinggi supaya bisa bantu Anda di masa depan. No, jangan pernah mengandalkan mereka. Ingat, saya pernah berkata di sini, ketika kita lahir sendirian ke dalam dunia ini, keluar dari rahim ibu kita. Ketika menjalani hidup, mungkin kita punya lingkar, punya circle, keluarga, istri, suami, anak-anak, dan nanti cucu, cicit, dan lain sebagainya. Punya saudara-saudara, punya lingkup tim gereja, tim pelayanan, tim kerja, banyak orang, banyak teman, banyak sahabat. Tapi ketika Anda memilih, ketika Anda ambil keputusan, maka Anda memilih sendiri loh. Memutuskan sendirian. Oke, mau Natal. Natal mau acara apa? Ya, oh begini-begini. Ya, panitia Natal 10 orang. Si A, si B, si C. Tentu ada pilihan masing-masing. Memilih. Aku melai, apa katai? Ya nggak bisa, Anda juga harus memilih. Ketika Anda nggak memilih, Anda juga sebenarnya sedang memilih saat itu. Jadi hal demikian Anda harus biasakan. Saya pernah katakan di sini, khotbahkan di sini. Anda harus membangun yang namanya the spirit of independency. Ya, semangat kemandirian. Karena ketika 70-80 tahun hidupmu, dari lahir sampai Tuhan panggil, itu kita sebenarnya walaupun banyak circle, banyak lingkaran, banyak tim, banyak orang dalam tim kita. Tapi sesungguhnya ketika memutuskan melangkah, memilih, itu sendirian loh kita. Sendirian. Ketika Anda menghadapi ajal, Anda pikir orang-orang keluarga yang mengelilingi Anda di sekitar tempat tidurmu, bisa Anda pegang aja. Papa takut, mama takut, udah mau pergi. Barengi aku ya, temani aku yang enggak bisa. Anda menyeberang sendirian. Ya, kita ini harus menghadapi sendirian. Jadi bangun semangat kemandirian. Jangan bergantung tangan A, tangan B, tangan orang tua, tangan anak, tangan sahabat. Jangan. Anda harus belajar percaya. Satu, kepada tangan Anda sendiri. Karena orang-orang sukses dan berhasil, mereka berhasil dengan kedua tangan mereka. Anda punya kedua tangan yang sama. Dan yang kedua, yang harusnya ini yang utama, yang pertama, yaitu tangan Tuhan. Kalau Anda bergantung pada tangan Tuhan, Anda tidak pernah dikecewakan. Sejak Anda lahir, alfa sampai omega, sampai terakhir, Anda menghadapi ajal, Anda putus nyawa, Anda mengembuskan nafas, dan berpindah masuk dalam kekekalan. Dia menyertai Anda. Dia pastikan Anda menuju rumahnya. Di sana banyak ruangan. Sudah tersedia untuk Anda. Amin. Kita nggak sendirian. Papa, mama, orang tua, ya, ayah, ibu, anak terbatas, sahabat terbatas. Satu waktu nanti mereka pergi meninggalkan kita, entah pindah perumahan, ya dari Surabaya Timur pindah ke Barat, dari Selatan pindah ke Utara, atau pindah kota, atau pindah provinsi, atau pindah negara. Ya, itu belum meninggal. Circle kita akan semakin mengecil. Ketika teman-teman kita ini berpindah, apalagi kalau nambah umur. Tambah umur saya sadari, ya itu circle-nya semakin kecil. Dulu kumpul anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Ya, duduk di kursi tengah, 4-empatnya masih masuk nyanyi bareng. Bertumbuh ke kiri ke kanan, udah. Sana wah mulai ya. Mulai sikut sana sikut sini. Sampai akhirnya tinggal 3 yang tengah, 1 di belakang ngalah. Lama-lama tinggal 2 di tengah, 2 di belakang. Papa, mama, saya dan istri di depan. 2, 2, 2. Itu formasinya. Ya, jangan ngomong Sintayong ya. Soal ini ya saudara ya. Jadi saudara ya, kalau sudah lihat lama-lama ketika anak mulai bertumbuh, punya pacar, punya teman dekat, lalu menikah, satu-satu pergi. Satu-satu pergi. Ya. Ini tinggal anak terakhir yang sama-sama dengan kita di Surabaya. Satu-satu pergi. Tapi agak bersyukur juga karena gini. Ya, jangan salah persepsi dulu, agak bersyukur ya.
Karena yang nomor 2 ini dokter meneruskan ke Surabaya, ya, bawa cucu, bawa anaknya. Terhibur, ya, jadi kayak balik kayak dulu. Wah, seneng, capek walaupun harus kesel. Ini boyok lumayan saudara ya untuk nonton dan lain sebagainya. Apalagi kalau dilepas mau jatuh, wah kaget sendiri. Untung jantung saya cukup kuat saudara ya. Ya ada penghiburan tersendiri. Ya, jadi sebenarnya kita hadapi semuanya sendirian. Jadi bangun spirit semangat kemandirian. Sering kita mau mengusahakan segalanya sendiri, memutuskan sendiri, memilih sendiri. Tapi ayat 52 mengajarkan kita begini. Lihat ayat 52, saya baca lagi ya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 52 ini mengajarkan kita beberapa hal. Satu, ya, jangan coba memecahkan persoalanmu dengan cara yang engkau pikir itu benar. Buktinya sih, ini kan ngebela. Nggak salah dong ngebela. Harusnya, logisnya demikian. Tapi dimarahin Yesus, loh, gak boleh, sarungkan, masuk lagi pedang. Jadi jangan coba memecahkan, menyelesaikan masalah Anda dengan cara pikir Anda. Yang Anda pikir benar, belum tentu bagi Tuhan. Yang kedua, ada banyak sikon yang harus kita hadapi, yang harus kita lalui, yang harus kita jalani, yang harus kita lewati dengan struggle, dengan pergumulan, bukan dengan mujizat atau kelepasan. Ya, di sini Yesus nggak doa ke Bapa, lepaskan aku dari mereka. Lalu akhirnya mereka jatuh tumbang semua, lalu Yesus lepas, lalu bilang sama Petrus, CS, ayo minggat yuk, lari, mumpung mereka semaput, lari yuk. Enggak. Ada banyak hal sekali lagi yang harus kita lewati. Ya, harus kita lalui dalam pergumulan, struggle. Ya, bukan dengan mujizat atau kelepasan. Yang ketiga, banyak kali yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, ya bukan menyelesaikan masalah kita, tapi menyelesaikan semua hal yang ada, yang negatif, yang buruk di dalam diri kita, yang harus dia selesaikan. Apa itu? Rasa kecewa, rasa takut, rasa minder, sikap masa bodoh, kemalasan, ya negative thinking, ya hati yang najis mungkin dan lain sebagainya. Itu yang harus diselesaikan, dibereskan. Ada banyak kali Tuhan tidak mau sebenarnya mengeluarkan Anda dari lokasi struggle, pergumulan, masalah Anda. Dia nggak mau keluarkan Anda dari sana lalu Anda keluar lebih dari seorang pemenang. Itu kan pemikiran kita. Tapi Tuhan inginkan Anda tetap di sana. Daniel, tetaplah di gua singa. Sadrak, CS, tetaplah di dapur api. Aku nggak akan keluarkan kalian dari sana. Justru sebaliknya, aku memberi kalian kemenangan di situ. Di lokasi itu. Supaya mereka lihat siapa Tuhan. Itu maksudnya. Kalau keluar dari dapur api, hore. We are the church. Wah. Ya, orang lain pun bisa. Tapi kalau kita menang di hadapan mata kepala musuh kita, wes puasnya. Ya, wes itu senengnya luar biasa. Tentu Tuhan akan dimuliakan. Ada kalanya kita ini berdoa untuk meyakinkan diri kita tentang iman kita yang percaya akan kuasa dan mujizatnya. Tapi yang harus kita pikirkan gini, kalau Tuhan tidak keluarkan kita dari lokasi struggle itu, Anda harusnya merubah doa dan berkata begini, Tuhan, kalau Engkau tidak keluarkan aku dari sini, aku tahu keputusan-Mu yang terbaik. Kuatkan aku di sini. Buat kakiku tetap bertahan berdiri, buat pundakku selalu kuat, buat kepalaku tegak berdiri menghadapi musuhku. Aku akan struggle, aku akan bergumul, aku akan fight. Dan pada akhirnya aku akan menang. Dan aku bahkan akan keluar lebih daripada seorang pemenang. Amin, saudara. Mari kita belajar untuk melihat dari sisinya Tuhan. Ya, kalau kita belajar beriman demikian. Ya, makanya harus memberi diri untuk dilatih. Memberi diri untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang bersifat iman. Yang bersifat supra alami, ya divine, sesuatu yang bersifat ilahi,
Ya, sehingga Anda terbuka untuk banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan di situ. Di tengah pergumulan, di tengah masalah, di Getsemani pun Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan tidak lepaskan Yesus, anak yang tunggal di Getsemani. Tidak. Tapi dia kuatkan. Setelah 3 kali mengajukan doa yang sama, tidak diluluskan. Setelah 3 kali balik, lihat para murid ketiduran, bisa saja Yesus kecewa dan sakit hati. Loh, tak suruh backup, support, jangan tidur. Wah, nggak tahu perasaanku yang sudah galau, sedih, seperti mau mati rasanya. Itu kan kata Yesus, Taman Getsemani. Tapi lihat, ternyata nggak semua orang yang seperasaan dengan Anda. Jangan paksa orang lain untuk mengerti visi yang Anda dapat dari Tuhan. Jangan paksa orang lain apa yang Tuhan taruh di hatimu. Karena tidak semua orang yang satu visi, satu pikiran, satu roh dengan Anda. Ya, kenapa orang taruh visi dan itu menyala di hati Anda? Karena cuma Anda yang Tuhan taruh visi itu. Wes bikinan. Lakukan yang terbaik. Daripada ngarep orang, ini visi dari Tuhan. Percuma Anda coba yakinkan orang, kecuali kalau Tuhan juga meletakkan visi yang sama di hati mereka, maka Anda ketemu dengan the right man on the right time. Loh, aku dapat. Wah, ayo kita bangun yuk gereja ini. Kita bangun yuk pelayanan ini. Wah, booming. Ya, dan tidak dimustahil. Bukan cuma tidak mustahil bagi Tuhan, juga bagi kita orang yang percaya. Selamat melakukan firman Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Amin.